lucu ya teman-teman. Aduh, pantesan para penghobi-penghobi yang dulu main dengan saya itu pada kemana? Oh, ternyata pada ngilang. Dia kebingungan, merpati betinanya itu tidak bertelur. Nah, jadi saya punya ide dan punya pemikirannya buat kalian juga nih. Jangan sampai kita stres dihadapi dengan merpati betina yang tidak bertelur. Nah, di sini saya akan bagikan tipsnya buat kalian gimana caranya agar merpati kita itu tetap bisa giring keras walaupun si betinanya telat bertelur, tidak bertelur. Nah, di sini saya akan sharing berbagi tips buat yang sudah senior nih atau yang sudah suhu, bila mana dalam penyampaian ini ada kata-kata yang kurang atau wejangan-wejangannya kurang sedap ya, mohon dimaklumi karena saya juga masih pemula. Dulu saya juga sama, sempat stres, sempat pusing 7 keliling, gonta-ganti betina. Wah, saya punya betina ini nggak bertelur, gimana nih? Ganti lagi betinanya. Nah, itu membutuhkan waktu atau durasi yang sangat lama. Contoh halnya, belum lagi jodohinnya, belum lagi kita cari merpati betinaannya. Udahlah, pokoknya panjang dan repot. Apalagi kalau yang pemula dihadapi dengan merpati yang seperti ini. Alhasil kita itu bakalan pusing dan susah. Jadi untuk mengatasi betina yang seperti ini, yang tidak bertelur, telat bertelur, mancet bertelur, sebetulnya saya sudah buat videonya gimana cara mengatasi merpati betinaan yang tidak bertelur agar bertelur kembali, lancar kembali. Cuman di video kali ini saya akan berbagi tips settingan merpati kalian itu yang betinanya tidak bertelur. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saran saya yang pertama sih, dulu pernah saya buat videonya, yaitu dengan ganjel telur atau apa ya istilahnya, colok telur bisa jadi pakai telur palsu, telur mainan. Nah, itu bisa juga untuk membuat settingan si merpati agar bisa dimainkan terus-terusan. Dengan video saya yang kurang lebih 2 bulan yang lalu, saya pernah buat cara mengganjel telur merpati. Nah, kebanyakan dari teman-teman subscriber ALDP ini mengeluh ya, merpatinya tidak mau mengerem bang. Kok merpatinya saya sudah ganjel tidak bertelur bang. Jadi banyak yang belum paham fungsi kita ganjel telur, colok telur. Ada beberapa merpati yang memang nanti ke bawah nelur ada. Jadi biasanya hari Kamis itu biasanya nelur. Ada yang tidak nelur, tidak apa-apa, is oke. Tujuannya ini memutus giringan. Kenapa? Agar tidak giring kendor. Waduh, kalau kayak gini ya bener nih, nanti sumpama merpati kalian masih muda ya, yang belum cukup umur, dicolok telur atau ganjel telur. Nah, alhasil kedua merpati ini tidak mau mengerami telur. Nah, kan kerepotan nih. Alhasil ketika mau digiringan kembali itu nggak bisa si merpatinya. Saya juga mengalami hal seperti itu. Terus saya punya ide baru nih buat teman-teman semua, barangkali ya bisa bermanfaat. Jadi gimana nih bang? Ganjil telur sudah dilakukan, tapi merpatinya tidak mau mengerami telur, baik merpati jantan ataupun merpati betinanya. Terus gonta-ganti betina atau diganti betinaan itu memakan waktu yang sangat lama. Sedangkan biasanya kan ditarget nih, apalagi ring 23 ya. Ring-ring muda kan harus cepat-cepat nih agar bisa mengikuti perlombaan. Nah, kita dihadapi merpati betinan yang telat bertelur, mancet bertelur, kan jadi pusing. Nah, disitulah teman-teman saya yang dulu-dulu itu yang pernah main bareng, karena pusing mikirin ini mungkin ya. Jadi mereka memutuskan berhenti. Banyak sekali teman-teman saya yang off, tidak memainkan merpati karena kebingungan. Giringan sekarang merpatinya giring. Nah, setelah itu harusnya istirahat. Nah, setelah istirahat terus kemudian harusnya giring kembali. Nah, itu tidak. Jadi banyak sekali yang pada off, ibaratnya udah berhenti nggak mainan burung ya, stres juga ya. Nah, buat teman-teman yang mengalami hal seperti ini, saya punya solusinya. Yang pertama, usahakan pakai telur palsu dulu ya, ganjel. Kalau nggak bisa, coba ganti betina. Ini langkah yang paling baik. Sebetulnya sih yang paling baik tuh ya betinanya yang tepat bertelur, betinanya yang selalu bertelur, yang paling baik dan paling bagus, karena giringnya juga beda. Nah, banyak sekali pertanyaan, bang, apakah bisa merpati betinanya tidak bertelur
terus itu bisa giring keras? Jawabannya tentu bisa. Bahkan giring setiap hari pun bisa. Tapi ada catatan khusus, kalian harus memakai jamu hebat. Nah, kita nggak bahas jamu dulu. Jadi gimana nih kalau kita kan harus mengikuti settingan yang ada di tempat daerah kita masing-masing. Nah, merpati kita itu biar giring terus. Jadi ketika giringan A, merpati kita juga bisa giring terus, giring-giring walaupun si betinanya tidak bertelur. Tapi bang, dana pelajar bang, duit nggak ada nih bang, aduh pusing bang, gonta-ganti betina tapi dapatnya amsong jong terus. Gimana nih bang? Tenang, saya punya solusinya. Yang pertama, kalian punya sepasang merpati yang dimainkan. Biasanya saya lakukan di hari Minggu ya. Merpati yang habis giringan itu habis kita latihan hari Minggu. Kedua merpati ini ketahuan si betinanya ini tidak bertelur. Nah, langkahnya gimana sih bang agar merpatinya itu giringan depan itu bisa dimainkan kembali, bahkan bisa giring kembali? Kalau kalian tidak melakukan metode seperti ini, alhasil merpati kalian jamin tidak akan giring. Kalaupun giring itu pastinya jelek lah. Kadang bisa jadi ngebuang, bisa jadi giringnya kendor lah. Pokoknya banyak-banyak masalah yang dihadapi ke merpati kalian. Nah, terus gimana bang agar giring keras? Nah, lakukan selesai latihan. Nah, di hari Minggu kan kalian selesai nih latihan. Sehabis ibaratnya lomba atau memainkan dilatih hari Minggu, sore kan selesai. Nah, kalian masukkan di sore harinya. Lakukan pemandian secara tipis-tipis. Waduh, pemandian tipis-tipis gimana sih bang maksudnya? Jadi pemandian ya kakinya kita bersihkan terlebih dahulu, bagian dada, bagian ketiak. Jadi dibasah hanya sekedar basah sedikit saja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menstabilkan suhunya terlebih dahulu, karena merpati giring itu birahinya tinggi atau kadar dalam tubuhnya itu mengandung panas yang sangat tinggi. Nah, setelah itu dimandikan tipis-tipis. Keesokan harinya hari Senin. Nah, ya tepatnya hari Senin. Biasanya merpati kalian itu masih giring. Tetapi ini sudah kalian ketahui bahwa merpati kalian ini si betinanya itu tidak bertelur. Jadi kalian harus lakukan ini. Nah, di hari Senin, kalian harus melakukan pemandian untuk kedua merpatinya. Jadi merpati jantan dan betina ini dimandikan sampai basah kuyup, basah kecemplung lah, basah apa lagi ya. Pokoknya seluruh tubuh merpati itu wajib basah. Nah, kenapa? Tujuannya untuk menghilangkan giring. Biasanya kan giringnya udah berkurang. Nah, dengan dimandikan secara basah kuyup, terserah kalian mau pakai sampo, terus kalian mau pakai alat pemandian khusus hewan, terserah. Yang penting kedua merpatinya ini harus basah semua, baik merpati jantan ataupun merpati betina. Nah, setelah sudah lakukan pemandian, jangan lupa dijemur. Nah, setelah dijemur biasanya agak kering sedikit, teman-teman. Nah, ketika agak kering sedikit, kalian bisa melepas merpatinya. Nah, melepas merpatinya itu kalau merpati kalian sudah tahu rumah atau sudah tahu kandang, kalian bisa dilepas saja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan giring. Nah, seperti itu. Jadi harus dimandikan terus dilepas. Nah, keesokan harinya biasanya sore hari juga giringnya udah berkurang, semakin berkurang karena efek dari memandikan si merpati. Nah, keesokan harinya berarti hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, ingat nih, 5 hari ini kedua merpati ini jangan saling melihat, teman-teman. Terserahlah kalian mau jantannya mau disimpan di Amerika, betinanya mau di Arab Saudi, terserah. Yang penting kedua merpati ini yang tidak bertelur nih si betinanya atau telat bertelur, kalian pisahkan, usahakan tidak melihat. Kalau bisa sejauh mungkin lah. Yang jantannya di Amerika, betinanya di Arab Saudi atau di mana lah, udah terserah. Yang penting kedua merpati ini dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu jangan saling ketemu atau seumpama. Nah, di belakang saya ini sebelah sini jantan, kita bisa kan di sini kan ini nggak saling melihat, betinanya sebelah sini. Nah, di hari itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya, sampai Sabtu berikan dua merpati ini
jamu hebat teman-teman, baik merpati jantannya ataupun merpati betinanya. Kasih jamu hebat terus, 1 butir saja. Yang teman-teman yang sudah punya jamu hebat, kasih 1 butir saja, baik jantan maupun betina. Nah, untuk perawatannya juga sama nih. Dari pemisahan tersebut, baik jantan ataupun betina. Kalau betina biasanya kebanyakan saya pribadi itu tidak menjemurnya. Tetapi kalau jantan biasanya saya menjemur di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu dijemur. Nah, jangan melihat si betinanya. Nah, di sore harinya itu ketika 5 hari ini pemisahan, wajib kalian juga memberikan jamu hebat 1 butir. Si jantan 1 butir, si betinanya 1 butir. Nah, ini kan hari Sabtu nih, sampai hari Sabtu. Nah, ketika hari Minggu, Minggu pagi nih teman-teman, hari Minggu pagi, berarti minggu yang kedua ya. Hari Minggu pagi, pertemukan kembali antara jantan dan merpati betinanya. Tapi ingat teman-teman, kalian sebelum mempertemukan kedua merpati ini di pagi hari ini ya, kalian mandikan lagi seperti mana kalian memandikan di waktu hari Senin. Untuk pertemuan ini sama halnya kita memandikan di hari Senin. Jadi di hari Minggu ini ketika mau mempertemukan, kalian mandikan kedua merpatinya. Nah, mandikan baik merpati jantan dan merpati betinanya. Nah, setelah pemandian tersebut, kalian bolehlah dijemur berduaan nih. Nanti tuh reaksinya berbeda nih, teman-teman. Jemur berduaan. Nah, setelah dijemur, boleh memakai kurungan ayam, boleh memakai kandang atas bawah, terserah kalian punyanya apa, itu boleh diketemukan, boleh. Pokoknya di hari Minggu boleh kalian pasangkan kedua merpatinya. Nah, setelah itu dijemur sampai kering, teman-teman. Jadi merpatinya biarkan kedua merpati ini kering. Nah, setelah kering itu biasanya 3 jaman lah penjemuran, kurang lebih 3 jaman. Tergantung dari cuaca matahari juga gimana. Kalau mendung ya biasanya agak lama. Nah, biasanya kalau cuacanya terang, panasnya bagus, itu cuma 3 jam. Kadang ada yang 1 jam, cepet lah, tergantung merpatinya juga sih. Nah, setelah pemandian, penjemuran sudah dilakukan, terus kan pengeringan sudah kering, kalian masukkan ke dalam kupon ataupun kandang lah, terserah. Atau besek bisa, atau kardus bisa. Itu biasanya saya lakukan di jam-jam 10 siang atau jam-jam 10 pagi lah. Itu setelah mandi, jemur, terus masukkan ke dalam besek ataupun pagupon. Kalau saya biasanya pagupon yang di sini nih. Kedua merpatinya masukkan ke dalam pagupon. Les. Nah, biarkan di dalam. Itu biasanya merpatinya saling rindu ya. Wah, bunyi terus biasanya antara jantan dan betina. Wah, di dalam itu bunyi. Mau di dalam besek, di dalam kardus, di dalam gupon, itu biasanya bunyi kedua merpatinya. Udah, biarkan. Lakukan pengeraman selama setengah hari ya. Nanti jam 4 sore kalian keluarkan dari dalam gupon, kardus, besek. Terserah kalian makainya apa. Kalau saya gupon, keluarkan dari dalam pagupon. Nah, setelah dikeluarkan, beri makan dan minum. Ingat, beri makan dan minum. Setelah itu biasanya terjadi proses kawin setelah makan dan minum dengan sendirinya. Berarti kalian sudah berhasil untuk mengatasi merpati yang betinanya tidak bertelur. Nah, itu di hari Minggu, masih hari Minggu. Hari Seninnya kalian lakukan cara menggiringkan merpati seperti mana biasanya. Jadi hari Senin ya biasa jemur, jemur tanpa dimandikan, masuk kupon, terus sore hari kasih jamu hebat. Nah, terus Selasa sama jemur, kasih sarapan, masuk lagi, siang keluarkan, sore kasih jamu hebat. Terus besoknya lagi hari Rabu sama kayak gitu sampai di hari Kamis, teman-teman. Nah, di hari Kamis itu sudah normal merpatinya, giring udah angkat giringan, itu udah bisa dibawa ke lapangan. Kalau kalian sudah tahu cara menggiringkan merpatinya. Jadi untuk caranya sih cuma 1 minggu atau 5 hari kita untuk mensiasati merpati betinaan kita tidak bertelur. Jadi di sini sudah mengerti apa belum nih buat teman-teman semua? Kalau sudah ngerti atau belum paham, silakan teman-teman tulis di bawah kolom komentar, tanyakan mana yang belum paham. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan.
Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.